Mungkin ya saat ini banyak sekali satu bisa karena ketidaktahuan dari masyarakat sendiri ya, dan juga karena iming-iming diskon, iming-iming temennya pakai ini bagus nih, sekali pakai langsung bagus. Sahabat Bincang Sehat, senang sekali saya Intan Purnamasari akan menemani Anda dalam program talkshow yang syarat dan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan keluarga dalam Bincang Sehat. Kesempatan kali ini kita akan bersama narasumber dokter spesialis dermatologi dan venerologi. Kita langsung temui Dr. Emy Kusumaningsih, SPDF. Pagi. Sehat hari ini? Sehat. Mari kita langsung menuju ke tempat yang lebih nyaman untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Mari Mbak. Selamat pagi, dengan saya Intan Purnamasari dalam Bincang Sehat RSUD Simpang 5 Gunung Kidul. Pagi ini kita kedatangan narasumber dokter spesialis dermatologi dan venerologi Dr. Emy Kusumaningsih yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini, dan kita akan membahas mengenai apa itu dermatologi dan venerologi. Selamat pagi Dr. Emy. Pagi Mbak Intan. Sehat hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Iya. Dokter, setahu saya spesialis dermatologi dan venerologi itu masih awam sekali. Sebelumnya kita banyak mengenalnya spesialis kulit dan kelamin. Sebenarnya apa sih dokter dermatologi dan venerologi itu? Baik Mbak Intan, saya coba menjelaskan. Jadi spesialis dermatologi dan venereologi itu sebenarnya sama dengan SPKK atau spesialis kulit dan kelamin. Beberapa tahun terakhir ini memang SPKK dirubah oleh kolegium, gelarnya menjadi SPDV atau dermatologi dan venerologi, tapi itu sama kedudukannya, di mana dermatologi itu artinya adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tidak hanya kulit namun kulit, rambut, kemudian kuku dan juga selaput lendir. Sedangkan venereologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari area kelamin. Seperti itu. Dokter, perbedaan dari dermatologi dan venerologi itu dengan estetik itu apa sih dokter? Ya, apa perbedaannya? Memang saat ini masyarakat mungkin bingung ya dengan semakin maraknya klinik kecantikan. Jadi masyarakat tuh bingung membedakan antara dokter kulit dan dokter kecantikan. Kalau kita menyebutnya memang dokter kecantikan. Kalau dokter kecantikan itu ya mereka sebenarnya dokter umum ya, sedangkan kalau SPKK atau SPDV itu setelah menempuh 6 tahun pendidikan dokter umum, kemudian saat ini ada magang dan sebagainya, dan baru bisa kemudian mendaftar sekolah spesialis. Sekolah spesialis itu diadakan oleh perguruan tinggi negeri, misal UI di Jakarta, kemudian kalau di Bandung Unpad, di Malang itu Universitas Brawijaya atau UNER atau UGM atau UNS, seperti itu. Jadi resmi sebelum mendapatkan gelar SPDV kita akan diuji negara atau ujian negara yang diuji oleh perwakilan guru-guru spesialis kulit se-Indonesia. Dan kemudian setelah itu masih ada lanjutan ujian lokal lainnya untuk mendapatkan gelar SPDV. Sedangkan untuk dokter kecantikan biasanya adalah seorang dokter umum yang kemudian mereka mungkin kursus atau privat atau belajar sendiri untuk membuka praktek kecantikan, seperti itu. Dokter, kalau ranahnya dari spesialis dermatologi dan venerologi itu apa saja dok? Ya betul, kalau ranah dari dermatologi dan venereologi itu misalkan infeksi baik bakteri, virus, jamur, atau lepra yang kita sebut juga kusta ya, kemudian juga tumor bedah kulit, alergi imunologi yang saat ini mungkin banyak COVID ya, jadi banyak sekali drug eruption itu memang ranahnya kulit, kemudian juga infeksi menular seksual dan kosmetik medik, serta juga ilmu kulit anak-anak atau pediatrik, dan juga ilmu untuk geriatri atau ilmu kulit pada orang tua, seperti itu.
Selain itu juga infeksi menular seksual tentunya. Saat ini banyak sekali pergaulan bebas ya, jadi infeksi menular seksual sangat banyak sekali didapatkan saat ini. Baik. Selain dari penyakit-penyakit yang sudah dokter Emi sebutkan itu tadi, apa saja yang dokter Emi bisa tangani selain dari penyakit itu? Oh iya, jadi sebenarnya SPKK itu tidak hanya spesialis kulit dan kelamin, jadi menangani penyakit kulit dan kelamin salah. Jadi kita ada juga stase kosmetik medik ya. Jadi estetik itu disebut dengan kosmetik medik. Jadi di situ memang seorang spesialis kulit dan kelamin harus menguasai estetik juga. Jadi estetik itu adalah bagian kecil dari ilmu SPKK atau ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Jadi kita filler, botox maupun tanam benang itu memang sudah menjadi kewajiban skill seorang SPDV harus bisa. Laser juga alat-alat teknologi terbaru kita juga harus menguasai. Bisa dokter ya, berarti seperti perawatan kecantikan seperti itu dokter bisa ya menangani semuanya? Tentunya Mbak, karena kita kan menangani dari kulit mulai dari lapisan atas sampai dalamnya kita menangani. Luar biasa, berarti kita bisa ya dokter. Seperti saya ya dokter, misal sudah ada kerut-kerutan, ada flek hitam atau jerawat, bisa ya dokter menanganinya? Silahkan ke poli. Oke, baik. Ya dokter, kita tahu bahwa kali ini zaman sekarang banyak banget nih klinik-klinik kecantikan yang ada, baik yang offline maupun online. Bahkan juga ada masyarakat awam yang nggak ada pendidikan kedokteran dokter. Mereka buka klinik kecantikan, bisa menawarkan itu tadi penanganan botox, filler dan lain sebagainya yang diiming-imingi bahwa nanti kulitnya bisa kencang, bisa putih, bisa glowing dokter. Dokter ini sebagai spesialis dermatologi dan venerologi ini bagaimana dokter menyikapi hal-hal seperti itu? Memang mungkin ya saat ini banyak sekali bisa karena ketidaktahuan dari masyarakat sendiri ya, dan juga karena iming-iming diskon, iming-iming temennya pakai ini bagus nih, sekali pakai langsung bagus nih, sehingga dia kemanapun itu walaupun bukan medis akan didatangi ya demi kecantikan yang instan. Kalau saran saya ya dilihat-lihat dulu, kita kan juga sudah hampir semuanya melek teknologi ya. Jadi harapan saya juga jadi masyarakat juga harus pandai memilih dan memilah yang mana gitu. Untuk teman-teman sejawat semuanya juga misalkan kok memang ada pasien yang memang bukan ranahnya, memang ada keluhan kulit, ya silahkan di-refer ke yang memang berkompetensi ya gitu. Dokter, untuk kesehatan kulit kita sendiri nih dok, menurut dokter gimana nih kiat-kiatnya apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan kulit kita ini? Kalau untuk menjaga kesehatan kulit ya ini Mbak sih sebenarnya umum aja ya, kita harus banyak olahraga, makan makanan bergizi, minum, istirahat yang cukup, itu sebenarnya kunci untuk kulit yang bagus. Kemudian untuk perlengkapan yang lainnya otomatis karena kulit kita juga butuh nutrisi ya. Kalau ini wajah ya, kulit kita ya malam dirawat, pagi juga pakai sunscreen yang ada SPF-nya supaya terhindar dari misalkan flek, kanker kulit dan lain-lainnya, penuaan dini seperti itu ya. Kalau untuk kulit keseluruhan itu memang ada banyak sekali masalah geriatri, masalahnya ada sendiri, kulit kering, terus kemudian anak-anak yang misal memang bakat alergi itu ada sendiri masalahnya. Silahkan konsultasi ke dokter SPDV yang ada gitu ya. Untuk kita dokter, mulai kapan sih sebenarnya kita baiknya untuk merawat kesehatan kulit kita ini? Kalau mulai kapan? Mulai anak-anak memang harus dijaga ya. Saat ini pun misalkan sunscreen itu yang untuk anak-anak sudah ada. Sudah ada ya dokter. Dan aman ya dokter ya. Aman. Bahkan untuk ibu menyusui dan ibu hamil pun juga bisa dokter ya. Memang untuk perawatan ibu hamil dan menyusui itu pasti ada pilihan tersendiri ya. Pilihan tertentu ada sendiri. Untuk yang usia remaja harus ada sendiri. Jadi tidak dikebiah uyah bahwa remaja harus pakai pemutih, tidak boleh ya. Jadi kalau ke saya Mbak, kalau saya pribadi saya akan membedakan mana itu anak, mana itu remaja, mana itu orang tua ya. Kalau remaja ya kita maintenance aja perawatan kulitnya supaya bagus, tidak boleh pakai pemutih gitu ya. Saat ini
Kalau kita ingin memeriksakan di RSUD Simpang 5 Gumul Kediri ini dengan tindakan-tindakan dokter itu bisa atau enggak sih dok? Atau perlu hanya beberapanya yang kita perlu lakukan, apa saja sih dok? Memang karena termasuk poli baru ya, tapi segala pemeriksaan mulai dari kulit, kelamin, kebotakan maupun kemudian masalah kuku, pemeriksaannya semuanya sudah ada. Ya, didukung juga dengan laborat. Tapi karena mungkin memang poli baru, jadi beberapa alat mungkin belum tersedia. Tapi kita akan berusaha melengkapi. Jadwal dari Dokter Emi hari apa dok? Oh iya, sementara jadwal saya di Simpang 5, di Rumah Sakit Simpang 5 ini Senin sampai Rabu pukul 9 sampai 11, Mbak. Untuk saat ini pasien yang dokter tangani bisa menggunakan apa saja dokter? Jaminan kesehatannya, BPJS kah atau umum kah atau apa dokter? Memang di RSUD ini kan sudah melayani BPJS ya Mbak ya, tapi karena poli kulit dan kelamin masih baru, sementara memang masih melayani pasien umum, dan jam kerja atau asuransi yang langsung bisa diklaimkan bisa kok. Cuman memang untuk jam kesmas saat ini atau BPJS saat ini sedang diajukan, sedang dalam proses. Kita akan mendengarkan langsung pesan dari Dokter Emi mengenai menjaga kesehatan kulit dan kelamin kita. Bagaimana dokter, silahkan sampaikan pesan. Baik Mbak, jadi begini, untuk pesan saya untuk masyarakat di sekitar Rumah Sakit Simpang 5 yang hendak memeriksakan kulit atau kelaminnya juga ada masalah, silahkan datang ke poli sesuai jam prakteknya. Kemudian di era pandemi ini otomatis kalau ingin menjaga kesehatan kulit dan kelamin ya otomatis kita harus mematuhi prokes, dan juga jangan lupa menjaga pola makan, pola istirahat supaya imunitas tubuh kita baik, dan juga hindari seks atau pergaulan bebas ya, karena itu resikonya sangat panjang sekali seperti itu. Dan juga misalkan ada pasien-pasien dengan kusta, lepra atau infeksi-infeksi lainnya, silahkan datang saja. Walaupun di sini belum ada BPJS, nanti pasti ada jalan keluarnya untuk pasien-pasien dengan infeksi yang kronis. Ya. Demikian bincang sehat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe RSUD Simpang 5 Gumul Kediri.